Mungkin kalian pernah mainin video game yang namanya Oni, atau mungkin kalian pernah denger yang namanya kata-kata Onigiri. Zoro dari One Piece. Well, referensi yang tadi gue sebutin sebenarnya gue cuma pengen ngomongin satu kata dari situ, which is Oni. Oni kalau ditranslate artinya adalah ogre atau iblis. Yes, you probably seen this figure somewhere. Tinggi dan besar badannya itu melebihi manusia biasa dan mempunyai tanduk yang mengerikan, gigi taring yang menyeringai, dan biasanya Oni ini digambarkan mempunyai kulit berwarna biru atau merah. Like I said, I know kalian pernah melihat figur ini, mungkin dari film, dari toko topeng, atau dari mimpi lo. Hey guys, Vigits, apa kabar? How are you hari ini? Welcome back to Medusa. Yes, in today's video, gua akan ngomongin iblis tradisional yang dipercayain oleh orang Jepang. Yes, I just know about the story behind this mask. I thought it was just a mask, you know what I'm saying? It's more than that, y'all. Ada alasannya kenapa nih topeng menyeramkan banget, because there's a story behind it and it's a true story. So, daripada intronya kelamaan, I will be appreciated if you click the like and subscribe button for me first. Also, disclaimer, I'm not a professional storyteller. So, here's Medusa. Cerita nyata iblis tradisional Jepang, Shuten Doji, atau yang disebut Oni yang paling membahayakan. Let's go. Like I said in the intro, Oni itu kalau ditranslate artinya iblis. Nah, iblis dari Jepang ini diklasifikasikan sebagai yokai. Nah, kalian kalau belum tahu yokai itu apa, go check out this video first and then come back here again. Kata Oni ini sebenarnya awal-awal ditemukan di dalam pengajaran Buddhism. Dan di dalam agama Buddha, cerita-cerita Oni ini sebenarnya mengacukan ke spirits atau jatuhnya roh, hantu. Pakaian Oni digambarkan seperti kebanyakan figur ogre, pakaian dari kulit binatang yang mereka kuliti atau kulit manusia. They're savages. Dan biasanya Oni ini membawa pentungan, pentung senjata. Nah, itu dia deh. Nama senjatanya itu adalah kanabo. Again, like I say in the intro tadi, Oni biasanya digambarkan mempunyai kulit warna biru atau merah. But apparently, pasti kalian juga pernah ngeliat lah topeng Oni atau gambar Oni yang dia itu warnanya putih, hijau, kuning, atau hitam. Nah, ragam warna itu berdasarkan dari cerita yang berbeda-beda. Yes, Oni itu nggak cuma ada satu, tetapi beberapa. Bahkan ada Oni yang mempunyai mata yang ketiga di keningnya. So that's really scary. Besides the scary appearance yang namanya iblis lah ya, kemana dia pergi pasti mereka bawa bala atau semuanya jadi hancur. Now I will tell you the origins bagaimana si Oni ini ada di dalam dunia ini. Let's just go to the next section, shall we? Little did you know, sebenarnya Oni itu merupakan manusia dulunya. Yes, Oni itu lahir ketika manusia-manusia yang jahat ini pada meninggalan. Jadi jatuhnya kayak reborn lagi, lahir kembali. So, bahasa lainnya juga jadi kayaknya reinkarnasinya gitu loh. Para Oni ini merupakan budak dari pemimpin neraka yang namanya adalah Enma. Enma merupakan pemimpin neraka atau juga bisa disebut Yama. Nah, Yama ini lebih dikenal di pengajaran Buddhism. Kan tadi gue ngomong tuh manusia-manusia yang jahat meninggal habis itu dilahirkan kembali sebagai Oni. Nah mereka nih orang-orang yang jahat meninggal itu udah pasti langsung VVIP first class di neraka dong. Now the thing is, sebelum mereka dilahirkan kembali, mereka ditatar dulu sama Oni-Oni yang di dalam neraka tersebut. I'm not joking, it's what it say in the story. Mereka dilabrak dulu. Kalau mereka jahatnya biasa, mungkin mereka cuma kayak diperkes aja palanya sampai tulang-tulang and whatever itu pecah. Tapi kalau jahatnya medium, Oni akan menguliti mereka
mereka. Bahkan ada yang sampai ngerebus mereka. Mind you, walaupun mereka ini roh-roh, udah jadi arwah yang udah mati, mereka masih merasakan apapun secara fisik and mentally. So don't mess with hell, yo. All that being said, yang namanya di dunia ini pasti adalah orang yang jahat banget sampai penebusan tuh udah nggak ada artinya gitulah ya. And keadilan is non-existent to them. Nah, orang-orang yang kayak begini, mereka bisa loh jadi oni duluan tanpa mati. I'm talking about like mereka pasti ngejalanin hidup, tiba-tiba berubah jadi oni tuh bisa. And this type of oni yang diklasifikasikan oni yang paling bahaya. Now this is why gua mau ceritakan oni yang paling terkenal, which is Shuten Doji. Kalau kalian search the most famous Oni stories, pasti yang keluar duluan itu adalah Shuten Doji. So the story went by like this. Shuten Doji merupakan anak yang pintar, namun bangornya itu mampus, bandel banget. His backstory was Shuten Doji itu nggak punya orang tua, jadi dia itu orphan, dan dia itu dibesarkan dan hidup di biara atau Buddhist temple. Long story short, dia belum remaja udah jadi biksu. Some stories bilang bahwa dia jadi biksu umur 6 tahun, ada yang bilang 10 tahun. So, either two of them. Namun ya, karena tadi gue bilang Shuten Doji itu merupakan anak yang lumayan bangor, dia nggak bisa mengikuti atau menerapi lifestyle sebagai biksu. Resulting Shuten Doji itu sering ngajakin duel sama biksu-biksu lainnya. Alhasil dicap jelek dan nggak ada yang menghormati dia. Walaupun dia bocil yang pinter, apparently dia itu males, kerjaannya suka mabok aja. Karena kerjaannya mabok doang, akhirnya dia mendapat nama panggilan which is Shuten Doji. Shuten Doji itu kalau ditranslate artinya ada little drunkard atau sake drinking lad. Kalau bahasa Indonesianya sih gue simpelin si kang mabok sake. Nah, pada suatu hari ada sebuah perayaan festival di mana si Shuten Doji ini pengen ngeprank. Shuten Doji akan memakai topeng Oni. Dia akan diem-diem di kegelapan terus langsung nakutin orang-orang yang lagi pergi di festival itu. Dia berhasil nakutin banyak orang, di mana tuh sampai ada yang lari ngacir-ngacir. So when the festival is over, semuanya udah pada selesai pulang, ya udah si Shuten Doji mau ngebuka topengnya, but then pas lagi mau ngelepas topengnya tidak bisa. Ternyata itu topengnya udah nyatu sama mukanya, like damn, it's really scary bro. Kayak keseret nyambung gitu anjir sama kulit di mukanya. Oh Lord. Panik kan, dia lari, terus dia minta bantuan orang-orang di sekitar, tapi mereka nggak mau bantu. Malah kayak rasain lu lagian sih bandel. Ini semua cobaan bagi Shuten Doji. Namun dia tidak dapat belajar dari situ. Jatuhnya dia malah jadi individu yang pemarah. Coba kalau dia bisa overcome the obstacles, itu topeng bakal lepas lagi, but no. After everything that happened in that festival day, dia meninggalkan biaranya dan cabut ke sebuah pegunungan yang misterius ini. Dia menyendiri aja di sana. Hari ke hari dia menjadi individual yang lebih buruk daripada sebelumnya. Sampai akhirnya dia belajar tentang black magic atau sihir hitam yang kuat. Itu udah deh, ke sisi gelap dia udah. So Shuten Doji ini hidup di Mount Oe atau Gunung Oe, namun di versi yang lain dia tinggal di Mount Ibuki. Before the story, I'm stick with Gunung Oe. Anyways, orang-orang yang tinggal di pegunungan Oe itu nyadar kok setiap harinya banyak sekali cewek-cewek yang menghilang misterius. Bener aja gengs, itu mereka semua diculik oleh Shuten Doji ini. Cewek-cewek itu yang diculik dikulitin, habis itu darahnya diminum, lalu organ-organnya dibuat menjadi racikan black magic ya dia. Setiap tahun Shuten Doji ini yang udah belajar black magic, apalagi dia ini sekarang sudah menjadi seorang Oni ya, dia tambah kuat. Now he's not alone, tetapi dia mempunyai pasukan Oni-Oni yang lain juga. With that, itu menangkap perhatiannya kekaisaran di Jepang pada waktu itu. Kaisar ini mengutuskan prajurit terkuatnya, yaitu Reiko. Reiko disuruh naik ke gunung dan harus pulang membawa kepalanya si Oni ini. Ketika Reiko menemukan Shuten Doji, mereka ini lagi mau pesta, mau mabok-mabokan. And so, Reiko dan prajuritnya itu memasuki racun di dalam minumannya. And it works, berhasil.
hold on, I'm not done yet. Para Oni ini walaupun kuat, mereka pada KO ketika minum racun tersebut ya kan. Well, bukan KO mati sih, mereka cuma kayak setun aja gitu. Nah pas lagi mereka pada setun nih, Reiko dan prajurit-prajuritnya langsung ngebunuh semua Oni-Oni tersebut. Lalu Reiko menghadapi Shuten Doji ini. This is powerful figure. Karena dia setengah setun ya, Reiko memotong palanya. Dikarenakan yang tadi gue bilang ya, Shuten Doji itu tambah kuat setiap tahunnya. You think dengan menggal palanya it's over? No, itu pala memang udah kepotong, tapi melayang anjir terus gigitin Reiko dan prajurit-prajurit lainnya. Udah kayak damn, that's like kuyang bre. Lalu salah satu pasukannya Reiko ini berhasil ngambil palanya dan masukin ke dalam karung, lalu dibawa jauh-jauh dari Gunung Oe dan dikubur sedalam-dalamnya, di mana Shuten Doji tidak akan merasakan atau menemukan adanya tanda-tanda manusia di sana. So that was one of the strongest Oni di dalam Jepang, which is Shuten Doji, karena abis dipenggal tetap melayang kemana-mana dan gigit orang-orang. Oni memang merupakan figur yang membahayakan di Jepang. Namun, seiring berjalannya waktu, Oni menjadi sebuah charm keberuntungan, which is good luck charm. Sekarang topeng Oni ini juga digunakan sebagai pengusir roh-roh jahat. Dan bagi prajurit zaman dulu tuh ya, pakai topeng Oni itu juga sebagai yang tadi gue bilang good luck charm, dimana sebagai protection, penjagaan untuk keselamatan mereka. So, what do you think about Oni, guys? The first thing I know about it was like I went to a museum di mana itu ada banyak banget koleksi topeng Oninya. Gak cuma dari penampilannya aja, tapi auranya itu memang ngeriin gitu ya. So I guess that's it about Oni, and I hope you enjoy this segment. I will see you in the next video, which is paranormal. So I love you guys.